Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 7 jebakan catur di pembukaan Dennis Gambit, teman-teman. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share. Jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, teman-teman, langsung saja kita masuk di jebakan yang pertama. Dimana di jebakan yang pertama tersebut Dennis Gambit E4, E5, D4, dan pion pukul pion, dan C3. Nah, teman-teman, inilah yang dinamakan pembukaan Dennis Gambit. Dan pion pukul pion, gajah ke C4, pion pukul pion, dan gajah pukul pion. Nah, teman-teman, inilah keunggulan dari pembukaan Dennis Gambit, di mana semua perwira dari putih itu langsung aktif. Dan 2 gajah 1 menteri itu sudah menguasai petak di sayap raja. Dan kuda ke F6, kuda ke C3, dan gajah ke B4 mengepin kuda ke E2, dan setelah kuda pukul pion dan roket pendek. Nah, teman-teman, untuk sementara putih kalah 3 pion. Dan kuda pukul kuda pukul kuda, roket pendek, dan kuda ke D5 mengancam gajah C5, dan kuda ke F6 skak. Dan setelah pion pukul kuda, maka menteri G4 skak, raja ke H8, dan menteri H4 langsung menyerang pion lemah di petak F6 2 kali, dan sekaligus menyerang raja, teman-teman. Gajah ke E7 dan gajah ke D3. Ancaman skakmat tidak dapat terhindar lagi, teman-teman, dikarenakan pion di petak F6 tidak dapat maju dikarenakan sedang dipin oleh gajah. H6 misalnya, maka menteri pukul pion skak, raja ke G8, dan menteri H7 skakmat. Nah, oke, teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang kedua. Nah, teman-teman, di jebakan yang kedua ini E4, E5, D4, dan pion pukul pion, C3, Dennis Gambit, dan pion pukul pion, gajah ke C4, pion pukul pion, dan gajah pukul pion. Gajah ke B4 skak, kuda ke C3 menutup, kuda ke F6 mengancam pion di petak E4, dan kuda ke E2. Dan setelah kuda pukul pion dan roket pendek, kuda pukul kuda dan kuda pukul kuda, gajah pukul kuda dan gajah pukul gajah, roket pendek, dan menteri G4. Ancaman skakmat menteri pukul pion G7, teman-teman, G6 untuk membelakang jalur menteri, dan menteri D4 tetap saja ancamannya skakmat, dan pion di petak F7 tidak dapat maju untuk menghalau laju menteri, teman-teman, dikarenakan sedang dipin oleh gajah terang putih. Menteri F6, dan ini adalah langkah yang sia-sia dan tidak berguna, dan menteri pukul menteri H5, dan menteri G7 skakmat. Nah, oke, teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga. Nah, teman-teman, di jebakan yang ketiga ini di mana E4, E5, D4, dan pion pukul pion, C3, pion pukul pion, dan gajah ke C4, dan pion pukul pion, gajah pukul pion. Menteri G5 mengancam pion lemah di petak G2, dan kuda F3 menyerang menteri pukul pion, dan benteng G1 mengancam menteri, gajah B4 skak, raja ke E2, menteri ke H3, dan gajah pukul pion skak. Dan di pos seperti ini, teman-teman, apabila pengorbanan ini diterima dengan raja pukul gajah, maka kuda G5 skak, raja ke E8, dan kuda pukul menteri. Nah, teman-teman, di pos seperti ini
putih sudah unggul kualitas perwira. Dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini, di mana pion di petak G7 itu sudah terancam 2 kali. Nah, oke teman-teman. Kita kembali lagi di langkah yang ke-9. Nah, di langkah yang ke-9 ini, raja ke-8 dan gajah bung pion mengancam beteng, dan kuda ke E7 dan kuda G5 juga mengancam menteri. Menteri H4 menyelamatkan diri, maka kuda ke E6 skakmat, di mana pion di petak D2 tidak dapat memukul kuda dikarenakan sedang dipimpin oleh menteri teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang keempat. Nah, teman-teman, di jebakan yang keempat ini di mana E4, E5, D4 dan pion pukul pion, C3 dan pion pukul pion, gajah ke C4, pion pukul pion dan gajah pukul pion, dan D6 untuk mengaktifkan gajah terang hitam dan menteri ke B3 mengancam pion lemah di petak F7 2 kali. Menteri E7 juga melindungi pion sekaligus mengancam pion di petak E4 teman-teman. Kuda ke C3 melindungi pion C6 dan rokade panjang. Gajah ke E6 mengadu gajah dan gajah pukul gajah, pion pukul gajah, dan kuda ke F3, kuda ke A6 dan gajah ke A3, kuda ke C5 dan gajah pukul kuda. Dan setelah pion pukul gajah dan kuda ke B5. Nah teman-teman, tipe seperti ini apabila pengorbanan ini diterima dengan pion pukul kuda, dan simpel saja menteri pukul pion, skak, raja ke F7 dan beteng ke D7. Dan di posisi seperti ini menteri tidak dapat kabur teman-teman, dan mau tidak mau menteri pukul beteng dan menteri pukul menteri, skak, gajah ke E7 menutup kuda G5, skak, dan raja ke F8, kuda pukul pion, skak, raja ke F7 dan menteri ke D5, kuda ke F6 mengancam menteri, maka kuda G5 skak double, raja ke E8 dan menteri F7 skak, raja ke D7 dan beteng D1 skak, raja ke C6 dan menteri pukul gajah. Nah teman-teman, tipe seperti ini putih sudah unggul kualitas perwira menteri, dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-13. Nah teman-teman, di langkah yang ke-13 ini apabila dijawab dengan beteng ke D8, maka beteng pukul beteng, skak, raja pukul beteng, dan kuda ke D6. Pengorbanan kuda teman-teman, dan apabila pengorbanan diterima dengan menteri pukul kuda, maka beteng ke D1 mengancam menteri, dan menteri tidak dapat kabur. Mau tidak mau menteri pukul beteng, skak, dan menteri pukul menteri, skak. Nah teman-teman, tipe seperti ini putih sudah unggul kualitas perwira menteri. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-15 teman-teman. Nah tipe seperti ini apabila B6 maka kuda ke E5 dan raja ke C7 dan kuda D ke F7 mengancam beteng, kuda H6 dan menawarkan pertukaran kuda. Menteri A4 mengancam pion lemah di petak A7 dan sekaligus mengancam pion di petak C6, dan kuda pukul kuda, menteri pukul pion, skak. Dan di posisi seperti ini teman-teman, saya sudah menyiapkan 3 jawaban sekaligus. Yang pertama,
raja ke-8, maka kuda pul pion, skak. Dan raja ke-8, kuda pul menteri, skak. Dan gajah pul kuda, dan menteri pul gajah. Nah teman-teman, di seperti ini kemenangan sudah buat putih teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-19. Nah di langkah yang ke-19 ini jawaban kedua, apabila raja ke D6, maka simbol saja kuda ke C4, skakmat. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-19 di jawaban yang ketiga. Nah di jawaban yang ketiga ini, apabila raja ke C8, maka menteri A8, skak. Raja ke C7, menteri pul pion, skak. Dan raja ke B8, kuda D7, skak. Raja ke A7, dan menteri pul pion, skak. Raja ke A8, dan menteri ke B8, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-22. Nah teman-teman, di seperti ini memang hukumnya wajib menteri pul kuda dan menteri pul menteri teman-teman. Nah di seperti ini juga putih sudah diunggulkan kualitas perwira. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang kelima. Nah teman-teman, di jebakan yang kelima ini dimana E4, E5, D4, pion pukul pion, C3 dan pion pukul pion, dan kuda pukul pion, gajah ke B4 dan gajah C4, menteri ke E7 dan kuda ke E2, dan kuda ke F6 dan roket pendek. Roket pendek gajah G5 mengepin kuda, menteri ke E5 melepaskan pin dari gajah, dan gajah pul kuda, menteri pul gajah. Kuda ke D5 mengancam menteri sekaligus gajah, menteri ke D6 untuk melindungi gajah. E5, menteri ke C5, dan benteng ke C1, dan menteri A5 dan A3. Nah teman-teman, di seperti ini gajah hitam terjebak, dan apabila gajah ke C5, maka simbol saja B4, dan di seperti ini satu perwira dari hitam akan jatuh teman-teman. Gajah pukul pion dan pion pukul gajah. Nah teman-teman, di seperti ini putih sudah unggul satu perwira. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-13. Nah teman-teman, di langkah yang ke-13 ini saya sudah menyiapkan dua jawaban. Yang pertama gajah ke D2 dan B4 juga mengancam menteri, dan menteri pukul pion dan menteri pukul gajah. Nah teman-teman, di seperti ini juga putih sudah unggul satu perwira. Dan kita kembali lagi di langkah yang ke-13 di jawaban yang kedua. Nah di jawaban yang kedua ini gajah pukul pion dan pion pukul gajah, C6 mengancam kuda, kuda ke E7, skak. Raja ke H8, menteri ke D6 secara tidak langsung menyerang benteng. Menteri ke D8 untuk melindungi benteng, kuda G4, B6, dan benteng ke C3, C5 mengancam kuda, dan kuda D ke F5, gajah ke A6 mengajak pertukaran gajah, menteri G6. Dimana di pos seperti ini pengorbanan satu menteri. Dan di pos seperti ini juga saya sudah menyiapkan tiga jawaban. Yang pertama pion F pukul menteri dan kuda pukul pion, skak. Dan di pos seperti ini raja tidak dapat kabur kemana-mana teman-teman. Dan mau tidak mau pion pukul kuda dan benteng ke H3, skak. Dan menteri H4 dan benteng pukul menteri, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-20 di jawaban yang kedua teman-teman. Nah di seperti ini apabila dijawab dengan pion H pukul menteri
maka beteng H3 langsung skakmat teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-20 di jawaban yang terakhir. Dimana di page seperti ini apabila dijawab dengan beteng G8 untuk melindungi pion di peta G7, maka menteri pukul pion skak. Dan raja pukul menteri beteng H3 skakmat. Nah teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-6. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-6 ini E4, E5, D4 dan pion pukul pion dan C3. Dan pion pukul pion, gajah C4, pion pukul pion. Gajah pukul pion, kuda F3. Mengancam pion lemah di petak E4, kuda ke C3, D5, dan kuda pukul pion. Dan kuda pukul kuda, gajah pukul kuda. Gajah ke B4, sekak, raja ke F1, rokade pendek, menteri ke D4. Jelas ancamannya skakmat di petak G7 teman-teman, dan sekaligus mengancam gajah. Menteri ke F6 dan menteri pukul gajah, dan sekaligus masih mengancam menteri teman-teman. Dan di poin seperti ini putih sudah unggul 1 perwira gajah, dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang terakhir. Nah teman-teman, di jebakan yang terakhir ataupun yang ke-7 ini, dimana E4, E5, D4 dan pion pukul pion C3, D5 dan pion E pukul D5, menteri pukul pion. Dan pion pukul pion, kuda ke F6 dan kuda ke C3 mengancam menteri, dan gajah ke B4 mengepin kuda. Dan kuda ke F6, kuda ke C6, gajah ke E2, rokade pendek dan rokade pendek juga melepaskan pin dari gajah. Dan gajah pukul kuda dan pion pukul gajah. B6 untuk mengaktifkan gajah terang hitam dan C4. Dan menteri ke D8, C5 mengancam kuda, kuda ke E7, kuda ke D4, gajah ke B7 dan gajah ke B2, C6 dan gajah F3 dan pion pukul pion dan beteng ke E1, beteng ke E8 dan menteri ke D2, beteng ke B8 dan menteri G5 dan kuda G6 dan kuda F5 dan beteng pukul beteng sekak, beteng pukul beteng dan pion pukul pion, gajah pukul gajah dan beteng pukul gajah dan gajah pukul kuda. Nah teman-teman, di pos seperti ini saya sudah menyiapkan 2 jawaban. Yang pertama, apabila menteri pukul gajah, maka simpel saja beteng ke E8 sekak, kuda ke F8, kuda ke H6 sekak, dan menteri pukul kuda. Dan beteng pukul kuda sekak, raja pukul beteng, dan menteri ke D8 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-22. Nah teman-teman, di langkah yang ke-22 ini apabila menteri ke C8, maka simpel saja gajah pukul pion C3 dan menteri ke F6, jelas ancamannya skakmat, dan H5. Gajah ke H6 dan menteri F8. Gajah pukul menteri, raja pukul gajah, dan menteri G7 skakmat. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika kalian ada kritik dan saran silahkan kalian tulis saja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.